Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Masih kita lanjutkan dengan benda yang ditarik dan didorong ya, trik dari Pak Anang ya. Kita lanjut ya. Tadi benda yang benda yang ditarik, maka untuk menentukan tegangan tali, karena ditarik itu pasti pakai tali ya, dan pasti gaya luarnya, gaya penariknya dari depan ya. Itu melihat dari benda yang ditariknya. T12 benda yang ditarik T1, benda M1 ya. Makanya M1 dibagi sigma M. Sigma M ada jumlah M1, M2, M3 ya, kali F gaya yang menariknya. Nah, kalau T23 yang ini ya, mana saja karena sama ya, baik yang arah ke kiri atau yang arah ke kanan. Nah, berarti yang ditarik itu M1 tambah M2, sehingga di sini T23 itu M1 tambah M2 dibagi sigma M ya. Demikian juga untuk yang didorong, maka ya F2 F12 yang didorongnya M2 dan M3 berarti M2 tambah M3 dibagi sigma M dikali F. Kalau F23 yang didorongnya M3 berarti M3 dibagi sigma M kali F ya. Ya, mudah-mudahan paham ya, itu hanya mengulas bagian sebelumnya ya. Kita lanjut gerak melingkar pada bidang vertikal ya. Nah, kalau gerak melingkar pada bidang vertikal ya, kita tahu di sini persamaan umum dari tegangan tali ya. Persamaan umum dari tegangan tali ya, tentu saja ini dilihat dari keadaannya. Nah, ini kan T itu adalah M kali A ya, ASV ya. Nah, A nya percepatannya adalah percepatan ke sini ya, percepatan sentripetal dikurangi G cos theta nya. Percepatan ke sini adalah percepatan sentripetal MP kuadrat percepatan sentripetal itu M kuadrat kali R. Nah, dan ke sini itu pengaruh dari MG ya, pengaruh dari G gitu kan, pengaruh dari G berarti G cos theta ya. Nah, itu kan jadi G percepatan gravitasi ya, itu diuraikan antara G cos theta dan G sin theta di sini. Nah, maka komponen yang menjauh ke sini adalah G cos theta. Nah, ini tergantung dari bagaimana posisinya gitu kan. Nah, bagaimana posisinya, kita lanjutkan ya. Nah, pertama untuk gerak vertikal di sisi sebelah dalam ya. Kalau di sisi sebelah dalam ya, di sisi sebelah dalam sini kan, maka gaya normal pasti ke dalam ke sini ya, gaya normal. Kemudian gaya berat ya, gaya normal, gaya berat, dan gaya sentripetal sama menuju ke pusat. Nah, maka di titik A gaya sentripetalnya adalah FSA sama NA ditambah MG ditambah gaya berat ya, gaya normal tambah gaya berat gitu. Nah, kemudian kalau diuraikan M kali V kuadrat PA kuadrat dibagi R ya sama dengan NA tambah MG, agar air tidak tumpah ya, agar air tidak tumpah di sini ya. Ketika diputar, jadi maksudnya ember diputar gitu kan vertikal ya, pada posisi di sini kan air di sini ya di dalam ember ya. Nah, tidak akan tumpah karena kecepatan semakin cepat memutarnya ya. Kalau mutarnya lambat pasti tumpah ya. Nah, itu kan jadi kecepatan PA ini berapa ya? Ya, tentu saja NA ditambah MG dikali R dibagi M nantinya kan gitu. Nah,
Nah itu ya minimalnya ya, kalau minimalnya ya supaya air tidak tumpah itu adalah R akar R kali G ya, tergantung dari panjang panjang jari-jari gerak melingkar tadi. Nah sekarang gerak melingkarnya di jalan misalkan ya, di bukit itu. Nah kalau di bukit bagaimana, atau pada sisi luar lingkaran. Sisi luar lingkaran berarti ini kan lingkaran ya, di sisi luarnya ya, yaitu jalan berbukit ya, jalan berbukit itu. Dimanapun posisi benda, gaya normal yang dikerjakan lintasan sebelah luar pada benda selalu berarah radial atau keluar. Nah sekarang membelok pada jalan licin. Membelok pada jalan licin. Nah kita lihat ya sekarang pada jalan yang datar. Nah maka gaya gesekan sebagai gaya untuk sentripetal ya. Jadi kalau gaya sentripetal atau gaya untuk memutarkan itu dikerjakan oleh gaya gesek gitu maksudnya ya. Jadi gaya sentripetal itu bisa dikerjakan oleh tali kalau benda yang dipakai tali diputar. Tetapi kalau mobil bergerak di jalan ya, gaya sentripetal itu ya dilakukan oleh gaya gesek ya. Ya, oleh gaya gesek ya. Maka gaya sentripetal atau gaya gesek ya, Fs sama dengan mv kuadrat maksimum dibagi R. Nah itu kan. Nah kemudian N sin theta ya, ini untuk benda ya, untuk bidang miring ya. Nah untuk bidang miring, nah gaya jadi nggak perlu kasar gitu ya, nggak perlu kasar itu, asalkan kecepatannya tidak berlebihan gitu ya, maka dia akan mulus saja menjalani tikungan ya. Ingat, menikung atau menjalani tikungan ya sulit itu, makanya harus hati-hati, jangan terlalu cepat ya. Jadi ini gaya sentripetalnya adalah N sin theta. Nah, gaya normal kan ke sini ya. Gaya normal, maka yang komponen vertikal gini adalah mg cos theta, dan gaya yang ke sini adalah N sin theta. Ya. Jadi N sin theta. Nah, N sin theta ya, N-nya sama dengan mg cos theta ya. Nah, berarti adalah mg cos theta. Kita lanjutkan ya. Gaya normal diuraikan menjadi N sin theta dan N cos theta ya. Nah, gaya normal ya, jadi gaya sentripetal itu yang menuju ke pusatnya, kan pusatnya di sini ya, geraknya melingkung ke sini gitu kan, jadi di sini pusatnya. Nah, maka gaya sentripetalnya adalah N sin theta. Ini kan N, uraikan atas N sin theta dan N cos theta. Jadi N sin theta sama dengan M P kuadrat maksimum dibagi R ya. Nah itu kan. Nah sedangkan untuk mencari sudut theta, tangan theta ya, dengan tangan theta, nah, akan menjadi V kuadrat maksimum dibagi RG ya. Ini kalau kita ingin mencari misalkan sudutnya berapa dengan kecepatan berapa gitu. Jadi kalau kecepatannya diketahui, berapa sudut maksimalnya gitu, hubungan antara sudut kemiringan dengan kecepatan maksimum yang diperbolehkan, nah menggunakan rumus ini ya.